semuanya, selamat datang di channel Telusur Fakta. Tempat di mana kita bahas hal-hal aneh, unik, bahkan bikin merinding dari seluruh penjuru dunia. Kali ini, kita akan membahas sebuah kota suci di India yang terkenal. Bukan karena keindahannya, tapi justru karena fenomena makanan yang dianggap jorok dan kotor oleh banyak orang dari luar. Vrindavan, kota yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh, India, dikenal sebagai salah satu tempat paling suci bagi umat Hindu. Disinilah dipercaya Dewa Krishna menghabiskan masa kecilnya. Tapi sayangnya, di balik kesuciannya, ada satu hal yang sering bikin turis syok berat. Makanan di sana terlihat sangat jorok. Banyak wisatawan yang datang ke Vrindavan kaget melihat bagaimana makanan diolah. Nggak sedikit yang bilang, ini makanan manusia atau buat makhluk halus. Bayangin aja, kamu bisa lihat orang adon roti dengan kaki, atau adonan gulang-gulang di lantai penuh debu. Air kotor, tangan tak dicuci, bahkan kadang masakan jatuh ke lantai, tapi tetap dimasukkan ke piring pembeli. Makanan disajikan di pinggir jalan dengan lalat beterbangan, dan ya, kadang disertai bumbu ekstra dari lingkungan sekitar. Tapi, pertanyaannya, kenapa masyarakat Vrindavan yang katanya suci justru seolah bangga dengan olahan makanan yang jorok ini? Ada apa di balik semua ini? Jawabannya kompleks. Pertama, bagi sebagian warga Vrindavan, kesucian spiritual lebih penting daripada kebersihan fisik. Mereka percaya semua makanan yang disiapkan di kota suci ini akan menjadi prasadam atau persembahan suci kepada Tuhan, dan karena itu akan tetap suci walaupun prosesnya terlihat kotor. Faktor sosial dan ekonomi. Kita juga nggak bisa lepas dari kondisi ekonomi. Sebagian besar warga Vrindavan hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak punya fasilitas bersih, air layak, atau bahkan dapur yang memadai. Jadi buat mereka, inilah cara terbaik yang mereka punya untuk bertahan hidup. Ditambah lagi, ada ribuan pengunjung dan peziarah yang datang setiap hari. Bisnis makanan pinggir jalan pun jadi ladang rezeki. Tapi dengan keterbatasan sarana dan edukasi, kebersihan jadi hal yang dikorbankan. Dan yang paling menarik, banyak dari mereka percaya bahwa makanan dari Vrindavan, meskipun terlihat menjijikkan, tetap membawa berkah. Bahkan beberapa orang berkata, kalau kamu jijik, berarti kamu belum cukup suci untuk memahami cinta Tuhan. Filosofi ini membuat mereka nggak terlalu peduli dengan standar kebersihan versi dunia barat. Buat mereka, niat suci dan keikhlasan jauh lebih penting daripada tempat cuci tangan. Tapi buat turis, ya banyak yang kena diare, muntah, bahkan harus dirawat. Jadi, kalau kamu mau ke Vrindavan dan coba makanan lokal, siap-siap mental dan perut ya. Influencer Spanyol yang masuk rumah sakit gara-gara street food Vrindavan. Ngomongin soal makanan street food di Vrindavan, ada satu cerita viral yang bikin jagat maya geger. Seorang influencer asal Spanyol yang dikenal sering traveling dan nyobain makanan ekstrem dari berbagai negara, langsung dilarikan ke rumah sakit hanya beberapa jam setelah mencicipi makanan pinggir jalan di Vrindavan. Namanya adalah Joan Torres, seorang travel vlogger asal Barcelona yang punya channel YouTube dan akun Instagram dengan ribuan pengikut. Dalam salah satu videonya, dia datang ke Vrindavan untuk merasakan spiritual journey, tapi berujung jadi misi penyelamatan lambung. Awalnya, dia terlihat antusias banget nyobain makanan lokal, samosa, roti jalanan, dan bahkan air dari gerobak. Tapi nggak lama setelah itu, dia ngerasa mual, pusing, dan muntah-muntah parah. Beberapa jam kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit di Mathura karena gejala keracunan makanan. Dokter menyebutkan ada infeksi bakteri dari makanan yang kemungkinan besar tercemar kotoran atau air tidak steril. Joan sempat cerita lewat Instagram story-nya kalau itu adalah pengalaman paling ekstrem selama dia traveling. Dia bahkan bilang, dan gue kutip nih, saya udah makan tarantula di Kamboja, udah minum kopi fermentasi di hutan Laos, tapi Vrindavan itu neraka buat perut saya. Jadi guys, kisah Joan Torres ini jadi pengingat penting buat kita semua. Makanan lokal memang menggoda, tapi jangan pernah remehkan kondisi sanitasi. Karena kadang,
Satu gigitan bisa berujung ke rumah sakit. Untungnya, John cepat ditangani dan sekarang sudah pulih. Tapi dia bilang, mungkin dia butuh waktu lama sebelum bisa makan street food lagi. Apalagi dari Vrindavan. Beberapa traveler bahkan menyebut pengalaman kuliner di Vrindavan sebagai uji nyali spiritual. Ada yang pulang dengan penuh kenangan. Dan ada juga yang pulang langsung cari obat mah. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam dan menggelitik logika. Kalau dari kecil mereka sudah terbiasa makan makanan yang kotor dan jorok, apa nggak sakit? Gimana kondisi kesehatan warga Vrindavan sebenarnya? Secara kasat mata, banyak warga Vrindavan memang terlihat kuat dan terbiasa. Mereka lahir dan besar dengan kondisi lingkungan yang kotor, sehingga daya tahan tubuh mereka terbentuk dari kecil. Ini semacam adaptasi alami. Tapi jangan salah, itu bukan berarti mereka sehat-sehat aja. Angka penyakit pencernaan, infeksi kulit, TBC, bahkan diare kronis cukup tinggi di kawasan ini. Bedanya, mereka nggak ke rumah sakit kayak kita. Banyak yang hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Atau bahkan membiarkan penyakitnya begitu aja. Air bersih di sana sangat langka. Banyak warga masih minum dari sungai atau sumur yang tidak steril. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Jadi bisa dibilang, ya, mereka memang terbiasa makan makanan yang menurut kita jorok. Tapi, bukan berarti itu baik buat tubuh. Banyak dari mereka nggak punya pilihan lain. Ini bukan soal mereka nggak tahu mana yang bersih, tapi karena keterbatasan ekonomi dan budaya yang sudah terbentuk ratusan tahun, kita yang dari luar mungkin bakal langsung bilang, ih, jorok banget. Tapi buat mereka, ini adalah realita hidup, dan kadang, kepercayaan mereka membuat hal itu diterima sebagai bagian dari pengabdian dan spiritualitas. Dan sekarang pertanyaan besarnya, kenapa nggak ada tindakan nyata dari pemerintah? Apa pemerintah India memang nggak peduli sama kondisi warga Vrindavan? Atau justru warganya sendiri yang memang susah diatur? Faktanya, pemerintah India sebenarnya sudah berusaha melakukan perbaikan. Beberapa tahun terakhir, ada program sanitasi, pembuatan toilet umum, dan upaya menyediakan air bersih. Bahkan sejak program Swachh Bharat atau India Bersih dicanangkan oleh PM Narendra Modi, Vrindavan juga masuk dalam target. Tapi, sayangnya, realita di lapangan jauh dari harapan. Banyak infrastruktur yang akhirnya mangkrak, rusak, atau tidak digunakan. Kenapa? Karena sebagian warga masih menganggap hidup kotor itu biasa, bahkan suci. Di Vrindavan, nilai spiritualitas sangat kuat. Banyak dari mereka percaya bahwa menyentuh makanan dengan tangan kotor adalah bentuk kesucian, karena tubuh dianggap anugerah Tuhan. Bahkan air dari sungai Yamuna yang hitam dan tercemar masih dianggap suci dan layak diminum. Jadi, di sini kita lihat ada dua sisi yang sama-sama rumit. Pemerintah memang lamban dan seringkali tidak konsisten, tapi warganya juga banyak yang menolak perubahan karena dianggap melawan tradisi. Di Vrindavan, nilai spiritualitas sangat kuat. Banyak dari mereka percaya bahwa menyentuh makanan dengan tangan kotor adalah bentuk kesucian, karena tubuh dianggap anugerah Tuhan. Bahkan air dari sungai Yamuna yang hitam dan tercemar masih dianggap suci dan layak diminum. Jadi di sini kita lihat ada dua sisi yang sama-sama rumit. Pemerintah memang lamban dan seringkali tidak konsisten, tapi warganya juga banyak yang menolak perubahan karena dianggap melawan tradisi. Jadi sekarang, kita udah lihat semuanya. Makanan jorok, kondisi hidup yang tidak layak, kesehatan yang memprihatinkan, dan kepercayaan yang mengakar kuat. Pertanyaannya bukan cuma, kenapa mereka hidup seperti itu? Tapi juga, apa kita yang hidup bersih dan modern ini benar-benar lebih bahagia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan bahasan menarik lainnya di video berikutnya.